Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskah kegiatan coaching Rukal 2 Modul 2.3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Coach Esti Sundari SPD, Wahyuningsih SPD. Narasi kegiatan coaching. Pada jam istirahat, Ibu Wahyuningsih merasa murung dan kurang bersemangat. Hal ini dikarenakan pada pertemuan sebelumnya ada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh ibu pengawas dan juga ibu kepala sekolah. Pada jam istirahat tersebut, Ibu Wahyuningsih berinisiatif menemui Ibu Sundari untuk melakukan sharing dan juga kegiatan coaching terkait permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum Bu Wahyuningsih. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya Bu? Waalaikumsalam Bu Sundari. Alhamdulillah, baik dan sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Bu Wahyuningsih sehat. Tapi saya amati kelihatannya Ibu kurang semangat ya dan tidak seceria seperti biasanya. Jika kalau boleh tahu, apakah ada masalah dengan Bu Wahyuningsih? Itulah Bu Sundari. Sebenarnya, saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Sundari ada waktu? Mohon maaf ya Bu Sundari, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya selalu ada waktu buat Bu Wahyuningsih. Jangan sungkan kalau Ibu mau bercerita. Insya Allah tidak mengganggu kok. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sundari sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Oh, lah kenapa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Wahyuningsih? Dan apa yang akan Ibu harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita nanti, Bu Wahyuningsih? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Sundari. Baik. Masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan nantinya di hasil pembicaraan kita nanti? Iya Bu Sundari, saya harap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Baik. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan permasalahannya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi begini, permasalahannya seperti apa ya Bu? Coba silahkan diceritakan Bu Wahyuningsih. Bu Sundari ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu itu ada pengawas dan juga Bu Kepala Sekolah itu melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi tersebut, saya mendapatkan teguran dari Bapak Pengawas dan juga Ibu Kepala Sekolah. Oh, yang itu ya. Insya Allah saya ingat Bu Wahyuningsih. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Lalu apa yang membuat Bu Wahyuningsih itu mendapatkan teguran tersebut? Saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu Sundari.
Oh, begitu. Tidak seriusnya ini seperti apa ya, Bu ya? Itu, Bu, Ibu KS atau Ibu Kepala Sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jika boleh tahu, sebenarnya proses mengajarnya Buah Yuningsih itu seperti apa? Apakah Buah Yuningsih ini dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu ya. Jadi sepertinya Bu Sundari, Ibu Kepala Sekolah merasa keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Buah Yuningsih terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan pada Ibu Kepala Sekolah bahwa selama ini ketika saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu Sundari. Oh, jadi masalahnya itu. Kalau begitu, begini Bu, izinkan saya bertanya dulu ya Bu Yuningsih ya. Selama ini apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Sundari, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, itu. Tapi mengapa Bu Wahyuningsih tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu Sundari, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah bagus Bu Wahyuningsih. Coba kemudian nanti soal outputnya, kemudian menurut Ibu bagaimana itu nanti ya hasilnya. Saat Bu Wahyuningsih itu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam ya Bu Wahyuningsih ya. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu Sundari. Karena saya selama ini tidak kepikiran ke sana ya Bu. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah yang harus kita sadari Bu Wahyuningsih ya. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah Bu Wahyuningsih itu adalah seperti ini, supaya ibu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Sundari. Iya, jadi setelah ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaannya ibu setelah mengeluarkan semua yang dijadikan unek-unek tadi? Iya, terima kasih sekali Bu Sundari. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah
juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga menjadi agak terbengkalai, Bu Sundari. Oh, begitu ya. Tapi apa yang membuat Ibu Wahyuningsih itu masih merasa sedikit resah? Coba bisa diceritakan kembali Bu Wahyuningsih ya? Sebetulnya yang membuat tidak nyaman, apakah setiap pembelajaran harus menggunakan buku teks seperti saran ibu kepala sekolah tersebut, Bu Sundari? Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru Bu Wahyuningsih ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, begitu ya Bu ya. Nah, karena Bu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, sehingga dalam setiap pembelajaran buku teks ini hendaknya juga selalu dipergunakan. Iya, betul sekali, Bu Sundari. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Wahyuningsih itu bisa merefleksi ya. Kenapa ini? Coba kita bisa merefleksikannya dan mempersiapkan diri agar nantinya setelah menggunakan buku teks ini sesuai dengan kurikulum, meskipun sudah memiliki berbagai referensi sumber belajar lain, tetapi kenyataannya bahwa penggunaan buku teks ini masih diperlukan Bu Wahyuningsih ya, dalam rangka untuk memenuhi keberpihakan pada murid, sehingga tadi menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat ini Bu Wahyuningsih dalam mengajarnya begitu. Iya, mudah-mudahan ya Bu Sundari, kedepannya saya bisa lebih mengakomodir kebutuhan belajar murid yang memiliki karakteristik yang berbeda tersebut dengan berbagai sumber belajar seperti yang disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu Sundari. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang Bu Wahyuningsih tadi sudah sampaikan, kita bahas dari tadi, rencana Bu Wahyuningsih itu apa nanti ya? Selanjutnya apa Bu rencananya? Ya Bu, saya berniat menemui Ibu Kepala Sekolah membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, rencananya tuh sangat bagus Bu Wahyuningsih. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan ya setelah setelah yang Ibu sampaikan tadi? Iya, saya berencana bahwa dengan menemui Ibu Kepala Sekolah, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya juga akan mulai menggunakan pelajaran. Di samping meminta saran kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar yang menyenangkan dan tentunya kegiatan belajar yang berpihak kepada murid tersebut, Ibu Sundari. Nah, begitu ya Bu ya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya nantinya? Iya, Bu Sundari. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk menjadi salah satu sumber belajar yang ada dalam kegiatan pembelajaran saya. Selain itu, mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya terapkan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga, dengan demikian,
siswa akan semakin terakomodir kebutuhan belajarnya. Wah, subhanallah ya, luar biasa sekali. Langkah yang akan Ibu ambil itu luar biasa. Saya sangat setuju dengan apa yang akan Ibu Buah Yuningsih itu ini ya kerjakan ya nantinya ya. Bagus sekali Buah Yuningsih. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Wah, alhamdulillah ya Bu Sundari. Berarti dalam hal ini kita sangat sependapat. Syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti bisa melebar atau lebih parah ke depannya. Iya, alhamdulillah Bu Yuningsih. Saya juga merasa senang dan lega dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Yuningsih itu eh, apa namanya sudah sudah merasa lega begitu ya, ikut merasa lega. Nah, terus eh, komitmen apa yang akan Buah Yuningsih lakukan untuk menjalankan rencana itu? Tentunya pasti ada batasan deadline waktu ya Bu ya selanjutnya ya. Coba Buah Yuningsih bisa menyampaikan tidak ya? Iya, benar sekali Bu Sundari. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nanti saya akan maju pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas dan juga Ibu Kepala Sekolah dengan menggunakan buku teks pelajaran. Secepatnya, saya juga akan menghadap Ibu Kepala Sekolah dan insya Allah akan mendapatkan saran dari permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Wah, terima kasih ya Bu. Selanjutnya dukungan apa yang Ibu inginkan atau Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Buah Yuningsih tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran Bu Sundari. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling sharing terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Wah, ini ide bagus sekali loh Bu Yuningsih ini. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Yuningsih ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman dan tentunya bahagia. Begitu Bu Yuningsih. Iya, amin, amin ya robbal alamin Sundari. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan lebih nyaman. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ke depan, Bu Sundari. Ya, terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Yuningsih itu nanti tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, ada seorang rekan sejawat sedang bercerita jika muridnya itu sering tidak mengerjakan tugas pada saat pelajaran. Nah, guru tersebut mengungkapkan
masih menemukan siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara baik dan tidak tepat waktu juga. Dia menyebutkan dari 15 siswa hanya terdapat 4 siswa yang mengerjakan. Selebihnya tidak mengerjakan atau bahkan kalau mengumpulkan pun terlambat. Nah, di sela istirahat siang di ruang guru, Buah Yuningsih menghampiri saya. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Buah Yuningsih? Selamat siang, Bu Sundari. Saya lihat sepertinya Bu Sundari agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu Sundari? Adakah permasalahan yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Buah Yuningsih. Apakah saya mengganggu waktunya Ibu, nggih? Tidak apa-apa, Bu Sundari. Apa yang akan disampaikan Bu Sundari pada saat ini? Begini, Bu. Saya itu sebenarnya mau cerita ke Bu Wahyuningsih terkait dengan masalah saya. Apa Bu Wahyuningsih nanti bisa membantu saya ya? Waalaikumsalam, Bu Sundari. Semoga apa yang akan dilaksanakan Bu Sundari terkait kegiatan diskusi ini dalam permasalahan pembelajaran yang dihadapi Bu Sundari dapat berjalan lancar dengan solusi yang tepat sehingga pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan KSE dan juga mengakomodir kebutuhan belajar siswa secara tepat. Semoga lancar dan sukses ke depannya. Terima kasih. Kita sambung diskusi ini pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.